Polisi militer mencatat setidaknya terdapat 5 nama alias yang dimiliki Syam: Jimin, Syamsuddin, Ali Mukhtar, Ali Sastra, dan Karman. Dua tahun setelah peristiwa Madiun 1948, Aidit bersama Nyoto dan Lukman berhasil mengkonsolidasikan kekuatan partai yang remuk redam dan terpecah belah. Dalam waktu cepat, 3 serangkai ini berhasil mengembalikan kebesaran partai. Dan di puncak kejayaan PKI pada tahun 1965, 3 serangkai ini pula bersama Syam Kamaruzaman terlibat dalam peristiwa G30S yang kemudian membawa partai ke jurang kehancurannya untuk selama-lamanya, setidaknya sampai saat ini. Dalam video kali ini kita akan menelusuri perjalanan hidup anak manusia yang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang komunis, untuk menjadi pelanjut dari cita-cita Karl Marx mewujudkan masyarakat tanpa kelas, yang pada akhirnya mereka berhasil membesarkan partai komunis terbesar di dunia, di luar negara komunis, dan menjadi tokoh-tokoh paling penting dari partai itu. Kisah ini akan menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup seorang anak manusia dalam bingkai sejarah tidaklah bisa ditempatkan secara hitam dan putih. Dan terlepas dari segala misteri serta kontroversi yang meliputi mereka semua dari mereka akan berakhir secara tragis setelah prahara G30S. Sebuah ungkapan yang tepat menggambarkan kisah mereka ini adalah revolusi memakan anaknya sendiri. Dan sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan juga bel notifikasinya, pencet tombol like, dan jangan lupa share ke teman-teman sobat. DNA Aidit. Aidit lahir di Belitung, Sumatera Selatan pada 30 Juli 1923 dengan nama Ahmad Aidit, dari keluarga terpandang, berada, dan cukup religius. Seperti kebanyakan pemuda Belitung seusianya, dia rajin mengaji, bahkan terkenal sebagai tukang azan yang merdu. Garis politik Aidit mulai terbentuk sejak dia rajin bergaul dengan buruh-buruh perusahaan pertambangan umum Belitung yang letaknya sekitar 2 km dari tempat tinggalnya. Tapi karir politiknya baru dimulai saat dia bergabung dengan Persatuan Timur Muda atau Pertimu, sebuah perkumpulan pemuda yang dimotori oleh Gerakan Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Amir Syarifuddin. Kecerdasan dan kelulusan Aidit segera membawanya menjadi ketua umum Pertimu, dan di saat aktivitas politiknya menanjak cepat itulah, Aidit mengganti nama depannya dari Ahmad menjadi Dipa Nusantara. Menjelang proklamasi, Aidit yang tergabung dalam kelompok pemuda asrama mahasiswa Menteng 31 terlibat dalam aksi heroik penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Semangat revolusi Aidit semakin menyala-nyala ketika Musso datang dari Rusia. Baginya, kehadiran Musso menjanjikan aksi bukan sekadar angan revolusi. Selang waktu, sebulan setelah Aidit menerima jabatan koordinator seksi perburuhan partai, pecah peristiwa Madiun 1948. Aidit kemudian menjadi buronan dan tersiar kabar bahwa ia kabur ke Vietnam Utara. Ada pula yang mengatakan dia hanya mondar-mandir di antara Jakarta dan Medan. 2 tahun kemudian, Aidit muncul lagi. Ia berhasil merestorasi partai dan menyiapkan strategi baru dengan jalan bekerja sama dengan berbagai kekuatan masyarakat lainnya. Tahun 1954, Aidit mengambil alih kepemimpinan dari kelompok tua, yaitu Alimin dan Tang Lingji. Kemudian membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu 1955. Dan dengan dukungan Nyoto yang memiliki kedekatan dengan Bung Karno, Aidit membawa PKI menjadi partai yang semakin berpengaruh dalam pemerintahan Soekarno. Aidit bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Itu mutlak baginya, dan dia punya teori sendiri tentang revolusi komunis di Indonesia, di mana revolusi itu bisa berhasil jika disokong setidaknya 30% dari kekuatan tentara. Tapi ternyata teorinya meleset. Gerakan 30 September 1965 yang dia rencanakan gagal total. Aidit mengakhiri hidup dengan cara yang tragis, ditangkap dan ditembak mati di Boyolali, Jawa Tengah. Versi lain menyebut Aidit diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat dia ditahan. Alhasil, sampai sekarang tidak diketahui secara pasti di mana jenazahnya dimakamkan. Sepertinya, eksekusi Aidit dengan cara diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahanlah yang lebih mendekati kebenaran. Karena jejak kematiannya hilang tidak bersisa sama sekali. Bagaimana menurut sobat? Mana versi yang lebih relevan? Silahkan tuliskan komentar sobat di bawah. Nyoto berbeda dengan kebanyakan orang komunis. Penampilannya necis, jiwa seninya cenderung melankolis. Meski setia dengan Marxisme dan Leninisme, Nyoto tidak menganggap kapitalis harus selalu dimusuhi. Petualangan politik Nyoto dimulai ketika terlibat dalam perebutan senjata Jepang di Surabaya, Bangil, dan Jember. Sampai satu hari muncul berita, Nyoto menjadi anggota dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP di Yogyakarta sebagai wakil ketua PKI Banyuwangi.
Nyoto berkenalan dengan Aidit dan Lukman di Yogyakarta. Kesamaan ideologi membuat ketiganya cepat akrab. Nyoto menjabat Wakil Sekjen 2, lalu menjadi Wakil Ketua 2 CCPKI. Dalam perkembangannya, sempat ada ketidaksenangan Aidit terhadap Nyoto. Karena Nyoto yang telah beristri, memiliki kekasih, seorang perempuan asal Rusia. Bagi Aidit, perbuatan Nyoto tidak etis dan mengganggu citra partai. Tapi bagaimanapun juga, Nyoto dan juga Lukman adalah dua kamerat komunis yang menjadi sekutu penting Aidit dalam mengendalikan partai. Di masa awal dominasi Aidit dalam tubuh PKI, Nyoto dan Lukman mendukungnya secara penuh untuk menyingkirkan kaum komunis tua. Dan mereka bersama menerbitkan tabloid bintang merah untuk mempropagandakan strategi baru mereka tentang Front Nasional. Di mata anak-anaknya, Nyoto dikenal sebagai sosok ayah penyayang. Di waktu senggang, ia sering mengajak keluarganya berlibur naik tram atau jalan-jalan ke pantai. Tapi kebahagiaan keluarga ini hilang seketika pasca peristiwa 1965. Pada tanggal 11 Maret 1966, sepulang dari sidang kabinet, Nyoto diculik oleh sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya. Ada beberapa tahanan yang pernah melihatnya di rutan Salemba. Tetapi setelah itu tersiar kabar, Nyoto sudah ditembak mati di salah satu tempat di Kepulauan Seribu. Dan di mana ia dikebumikan, tidak ada yang tahu. Tapi banyak orang yang tidak percaya keterlibatan Nyoto dalam G30S. John Rusa, seorang sejarawan kiri, menulis, dalam semua diskusi, kawan Nyoto dengan sadar tidak pernah diikutsertakan oleh kawan Aidit dengan pertimbangan ideologis. Karena Aidit menganggap Nyoto lebih skornuis ketimbang seorang komunis. Bagaimana menurut sobat? Apakah Nyoto tidak terlibat dalam persekongkolan G30S? Atau Anda memiliki informasi lain tentang keterlibatan Nyoto dalam G30S? Silahkan komen di bawah. MH Lukman. Pada tahun 1926, ayah Lukman, Haji Muhlas, melakukan pemberontakan terhadap Belanda, dan 3 tahun kemudian ia bersama keluarganya dibuang ke kamp tahanan Bovendigul, Papua. Lukman yang saat itu baru berusia 9 tahun ikut dalam pembuangan tersebut. Dia tumbuh dewasa di antara para tahanan politik. Saat di Bovendigul, ayah Lukman bersahabat dengan Bung Hatta. Lukman pun diangkat anak oleh sang proklamator. Karena kedekatan mereka, Haji Muhlas memberikan tambahan nama Muhammad Hatta di depan nama Lukman. Karena itulah, nama lengkapnya menjadi MH Lukman. Pada tahun 1938, Lukman kembali ke kota asalnya Tegal dan bekerja sebagai seorang kondektur bus sampai tahun 1942. Kemudian pada tahun 1943, dia berkenalan dan bergabung dengan DN Aidit dan menjadi salah satu pimpinan dalam tubuh PKI. Dia juga pernah dijebloskan ke penjara karena dianggap menentang Jepang. Sebelum 17 Agustus 1945, MH Lukman juga ikut menculik Soekarno-Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Lukman ikut mengobarkan semangat rakyat, salah satunya pada rapat raksasa di lapangan Ikada. Saat peristiwa Madiun terjadi, MH Lukman dikabarkan mendapat perlindungan dari Muhammad Hatta sehingga dia bisa bebas dan melarikan diri ke luar negeri bersama DN Aidit. Lukman dan Aidit akhirnya ditangkap setibanya di Tanjung Priok karena tidak bisa menunjukkan paspor. Tapi keduanya kemudian bisa dibebaskan dari penahanan berkat bantuan dan kelihayan kawan dekat mereka, Syam Kamaruzaman. Karir politik Lukman melesat bersama PKI, hingga akhirnya dia dipercaya dan diangkat menjadi Menteri Negara oleh Bung Karno. Setelah usaha kudeta yang gagal dalam G30S, Lukman diam-diam dieksekusi mati pada akhir tahun 1965. Dan seperti para rekan-rekannya, mayatnya tidak pernah diketemukan. Yang menarik dari Lukman adalah dia dibesarkan dalam pengaruh Bung Hatta, tokoh besar yang sangat anti-komunis. Tapi itu justru tidak berkesan baginya. Takdir politiknya justru ditentukan ketika ia bekerja sebagai kondektur bus dan berkenalan dengan DN Aidit yang saat itu belum menjadi apa-apa. Bagaimana menurut sobat? Silahkan tulisan komen sobat di bawah. Syam Kamaruzaman. Polisi militer mencatat setidaknya terdapat 5 nama alias yang dimiliki Syam. Jimin, Syamsuddin, Ali Mukhtar, Ali Sastra, dan Karman. Syam merupakan mozaik penting dalam perahara G30S. Tapi kisah hidup Syam lebih mirip mitos ketimbang sejarah. Bahkan banyak petinggi PKI tidak tahu siapa Syam Kamaruzaman. Aidit mengenal Syam ketika keduanya aktif di Serikat Buruh Kapal Pelabuhan di Tanjung Priok tahun 1949. Ketika pada 1964 istri Syam meninggal akibat penyakit tipes, Aidit makin dekat dengan Syam. Dia meminta Syam mengetuai sebuah organisasi rahasia PKI yang disebut Biro Khusus. Tugas Biro Khusus adalah mempengaruhi dan mengurus kelompok tentara yang berhaluan kiri. Dalam operasi G30S, Aidit kurang korektif dengan laporan Syam yang sering tidak akurat. Satu batalion pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara yang direncanakan untuk datang
tidak pernah muncul. Pasukan tank dan panser yang diharapkan datang dari Bandung tidak juga pernah ada. Dan Bung Karno yang digadang-gadang sebagai dalil aksi pendukung utama dari gerakan ini juga menolak untuk menyetujuinya. Operasi itu dapat dilumpuhkan hanya dalam hitungan jam. Kurang lebih 2 tahun Syam menjadi pelarian dengan melakukan penyamaran dari satu kota ke kota lainnya, sampai akhirnya dia tertangkap pada 9 Maret 1967 di tempat persembunyiannya di Cimahi, Jawa Barat. Di penjara, Syam dikabarkan menjadi informasi tentara untuk membocorkan siapa saja anggota militer yang memiliki kaitan dengan PKI. Berbeda dengan para kamrat komunisnya, akhir riwayat Syam tidak pernah jelas. Meski sudah dijatuhi hukuman mati pada 1968, Syam baru dieksekusi mati pada September 1986. Namun beberapa pihak meyakini bahwa ia tidak pernah dieksekusi. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Syam benar-benar dieksekusi atau ia dibiarkan hidup dengan bebas sebagai balasan atas kerjasamanya? Silahkan tuliskan komentar sobat di bawah. Oke sobat, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman Anda, dan subscribe dan subscribe. Salam.